Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Endah Widihasuti, S.Pharm MSc, dosen dari Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah inti yang saya ampu, yaitu kimia medisinal. Sebagai pengajar mata kuliah ini, saya telah melaksanakan pembelajaran secara teoritis dan praktik untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa. Saya akan menjelaskan beberapa aspek pembelajaran yang telah saya terapkan mencakup delivery, interaction, and assessment atau DIA. Penjelasan ini akan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, model dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Mata kuliah kimia medisinal merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai aspek kimia dari suatu obat, baik dari hasil sintetis maupun diisolasi dari tanaman, teori reseptor dan interaksi obat reseptor, nasib obat dalam tubuh, konsep drug design and drug discovery, serta hubungan antara struktur dan aktivitas atau SAR obat-obatan antiinfeksi, analgetik, anti kanker, histamin dan antihistamin, adrenergik dan anti-adrenergik, kolinergik dan antikolinergik, depresan dan simulasi, sistem saraf pusat, serta hormon dan vitamin. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memprediksi aspek kimia dan farmakologi suatu obat sintetis maupun isolat tanaman berdasarkan teori reseptor dan interaksi obat reseptor, nasib obat dalam tubuh, konsep drug design and drug discovery. Menganalisis hubungan antara struktur dan aktivitas atau HKSA, obat-obatan antiinfeksi, analgetik, anti kanker, histamin dan antihistamin, adrenergik dan anti-adrenergik, kolinergik dan antikolinergik, depresan dan stimulan sistem saraf pusat, serta hormon dan vitamin. Materi disusun berdasarkan kurikulum prodi dan perkembangan terkini di bidang kimia medisinal. Adapun rinciannya adalah pertemuan 1 pendahuluan dan kontrak belajar, pertemuan 2 mengenai hubungan struktur sifat kimia fisika dengan absorpsi, distribusi, ekskresi obat, pertemuan ketiga dan keempat mengenai hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses metabolisme obat, pertemuan kelima adalah konsep reseptor, pertemuan keenam sifat kimia fisika dan aktivitas biologis, pertemuan 7 adalah hubungan stereokimia obat terhadap respon tubuh, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, dilanjutkan dengan proyek desain senyawa obat pada pertemuan 9 hingga 15, serta ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pembelajaran setelah UTS difokuskan pada proyek presentasi jurnal, di mana mahasiswa membuat desain senyawa obat terkait topik mingguan dan mempresentasikan hasilnya. Mahasiswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga keterampilan praktis melalui proyek desain obat dan analisis data kimia komputasi dari proyek terkait. Mahasiswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga keterampilan praktis melalui proyek desain obat dan analisis data kimia komputasi. Model pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif serta Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk mendesain senyawa obat atau menganalisis kasus pengembangan obat. Pendekatan ini dipilih karena berpusat pada mahasiswa dan mendorong pembelajaran yang lebih bermakna. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah Greengrass pada tahun 1997 tentang Medicinal Chemistry, kemudian Jurnal Penelitian Antioxidant and Anti-Cancer Activity of Opuntia elatior, Ethanol Extract and Fractionation oleh Eden et al. Tahun 2023, kemudian Foye 2004 tentang Principles of Medicinal Chemistry, edisi kelima,
kemudian jurnal pengabdian, deteksi dini, dan edukasi untuk pencegahan penyakit degeneratif, serta pengembangan produk herbal instan pada masyarakat Desa Gogik pada tahun 2023. Materi-materi yang sudah disusun tersebut akan disampaikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran 16 kali pertemuan tatap muka. Rencana pembelajaran akan disusun dalam bentuk RPS dan diunggah bersama dengan bahan ajar di sistem akademik UNES yang bernama Sikadu. Untuk mendukung perkuliahan, saya menggunakan Learning Management System yang dikembangkan UNES yang bernama Elena untuk pengumpulan tugas dan diskuspi. Aspek DIA atau Delivery Interaction Assessment yang saya terapkan diantaranya adalah pada aspek delivery pembelajaran, saya menyampaikan materi melalui slide materi dan contoh kasus terkait kimia medisinal pada praktek kefarmasian, bahan ajar, video tutorial, penggunaan tools kimia komputasi, serta panduan presentasi proyek berupa template dan rubrik penilaian melalui Elena dan Sikadu. Aspek interaction saya aplikasikan pada diantaranya adalah interaksi dosen mahasiswa yang terlihat pada penyampaian materi di kelas, adanya diskusi interaktif terkait materi dan kasus yang berhubungan dengan mekanisme atme obat sesuai struktur aktivitas, serta bimbingan dan konsultasi proyek via Elena atau secara tatap muka langsung. Sementara itu, interaksi sesama mahasiswa terlihat pada saat presentasi proyek oleh mahasiswa serta sesi tanya jawab secara berkelompok. Yang terakhir adalah aspek assessment. Assessment yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah penilaian proyek dengan bobot 50%, tugas teori dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, serta ujian akhir semester dengan bobot 20%. Demikian penjabaran mengenai mata kuliah kimia medisinal. Melalui pendekatan DIA, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengasah kemampuan analisis literatur dan komunikasi ilmiah. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan ketiga mata kuliah kimia medisinal dengan materi hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan proses metabolisme obat. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai untuk diskusi atau pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai untuk pembahasan hari ini ya, kita sedikit mengingat lagi tentang perkuliahan sebelumnya. Sekarang coba dibuka catatannya ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Iya, hubungan kualitatif, struktur aktivitas pada fase distribusi ya. Jadi pas ya urutannya ya, dari adsorpsi, kemudian distribusi, baru metabolisme. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi pada fase distribusi nih, kita minum obat gitu ya. Kemudian masuk ke dalam lambung dan usus, obatnya melebur dulu, membentuk molekul gitu kan ya. Molekulnya terlepas, kemudian menembus membran usus dan juga membran lambung. Setelah itu ke peredaran darah. Nah, di darah itu terdistribusi. Nah, terdistribusinya kemana saja ya kemarin ya? Yang pertama bisa kemana? Ke protein, berikatan dengan protein plasma. Ketemu reseptor enggak? Tidak, ketemu pada akhirnya ya. Tetapi ke protein dulu, kemudian terlepas baru ketemu reseptor menimbulkan respon biologis. Kemudian ada lagi sebelum diekspresikan ada fase metabolisme ya. Di bagian metabolisme yang akan kita bahas kali ini ya, obat ketika di metabolisme akan menghasilkan senyawa yang tidak
aktif, tetapi ada juga beberapa yang malah justru menjadi senyawa yang aktif. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini apa ya? Obat apa ya? Paracetamol ya. Sering minum? Jangan sering-sering ya. Karena kalau farmasi ya biasanya ogah ya kalau bisa ya. Nah, ini obat apa ya? Pereda nyeri ya. Apalagi? Penurun panas. Dijual bebas nggak? Bebas. Jadi siapapun bisa membeli, siapapun bisa mengkonsumsi ya. Ada kemungkinan apakah orang itu bisa mengkonsumsi lebih dari dosisnya enggak? Bisa, karena dijual secara bebas. Nah, mereka kalau yang mungkin belum farmasi belum tahu ya, apa sih efek sampingnya ketika dikonsumsi secara berlebihan ya. Nah, coba di sini. Nah, silakan kalian scan ya dua berita ini ya. Kemudian akan kita diskusikan ya. Sebenarnya apa saja ya yang terjadi gitu ya dengan obat paracetamol ini. Oke, silakan dibaca dulu. Saya berikan waktu 5 menit ya, cukup ya. Kemudian nanti silakan ada yang angkat tangan ya untuk menjelaskan ya kira-kira ada kasus apa di sini. Oke, sudah dibaca ya semuanya? Oke, ada yang bisa membantu Bu Endah untuk sedikit sharing ya tentang untuk artikel yang pertama, studi ungkap dampak kebanyakan obat pereda nyeri pada hati, silakan. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Kazida Meliani dengan IMA 056. Pada studi ungkap dampak kebanyakan obat pereda nyeri pada hati bisa disimpulkan itu bahwa paracetamol digunakan sebagai lini pertama obat pereda nyeri di dunia. Lalu di kasus tersebut itu jika dosis paracetamol yang digunakan terlalu tinggi akan menyebabkan penyakit hati atau HEPA, sehingga struktur jaringan organnya itu akan rusak dan tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Baik, terima kasih ya sudah membantu ya untuk artikel pertama. Jadi jelas ya bahwa paracetamol bila digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosisnya bisa menyebabkan efek hepatotoksisitas gitu ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan ya, kenapa ya kok paracetamol bisa menyebabkan hepatotoksisitas? Apakah dia minum langsung toksik? Gitu ya. Padahal kalau kalian mempelajari kemarin yang namanya obat itu masuk kemudian dia akan mengalami peristiwa ADME gitu ya. Nah, bagian mana ya yang bisa menyebabkan toksisitas itu tadi ya? Itu di yang pertama. Yang kedua, karena di sini mata kuliahnya adalah kimia medisinal, bagaimana ya cara mendesain analog paracetamol yang lebih aman ya. Tentunya kita harus tahu dulu dia berada di fase mana gitu ya. Struktur yang bertanggung jawab apa, kemudian kita lakukan modifikasi ya. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke permasalahan ini ya. Jadi kita untuk hari ini ya, setelah kalian nanti perkuliahan di pertemuan ini dan besok ya. Jadi kita 2 hari ini akan membahas tentang metabolisme ya, HKSA metabolisme. Jadi diharapkan nanti kalian bisa memprediksi hubungan struktur, sifat kimia fisika proses metabolisme ya, berdasarkan pengaruh struktur dan juga sifat kimia fisika dari obat. Salah satu contohnya adalah paracetamol ya. Nah, obat menimbulkan respon biologis melalui 2 jalur. Yang pertama, obat aktif tadi ya masuk ke peredaran darah ya, ketemu sama reseptor sehingga timbullah respon biologis. Terus yang distribusi kemarin ada yang bertemu dengan protein dalam darah nggak jadi ketemu reseptor, ada yang tersimpan di depo jaringan nunggu keluarnya kalau teman-temannya sudah tidak
Ada gitu ya. Ada yang bertemu dengan reseptor, ada yang mengalami langsung metabolisme, ada yang langsung terekskresi. Jadi sibuk sekali ya si obat ini di dalam darah. Tapi kita ibaratkan kita minum paracetamol, di situ ada 1 juta prajurit paracetamol yang nasibnya beda gitu ya. Ada yang tadi mampir-mampir, ada yang berubah bentuk gitu ya, ada yang terekskresi, ada yang ketemu dengan reseptornya gitu ya. Nah, yang kedua nih ada praobat ya. Praobat itu adalah ketika dia berada di peredaran darah, dia mengalami metabolisme atau tadi strukturnya sedikit berubah tadi, dia bisa menghasilkan obat yang aktif ya. Kemudian bertemu dengan reseptor sehingga timbullah respon biologis atau namanya bioaktivasi. Nah, ini contohnya Prontosil rubrum ya. Prontosil rubrum itu adalah obat antibakteri ya. Jadi kalau kita lihat Prontosil rubrum ya, bentuknya seperti ini. Ya, Prontosil rubrum ini kalau kita uji secara in vitro, apa itu pengujian in vitro? In vitro berarti di luar jaringan tubuh gitu ya. Jadi kalau antibakteri pakai media ya. Kan kalian sudah dapat mikrobiologi kan ya. Ada media ditanami bakteri ya. Kemudian terus tengahnya dikasih obat ya. Kalau dia memiliki efek, maka bakteri sekitarnya akan mati. Nah, itu namanya pengujian in vitro. Nah, Prontosil rubrum ini ketika dia diuji secara in vitro tidak menghambat bakteri sama sekali. Tapi ketika diminumkan ke orang, lah kok malah ngefek, bakterinya menjadi turun. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Ternyata usut punya usut ya, si Prontosil rubrum ini di dalam tubuh ya, maka dia akan tereduksi ya. Intinya kan tadi metabolisme supaya dia sangat larut dalam air. Ada yang dimutilasi gitu ya, ada yang gugusnya diubah sama tubuh, ada yang ditempeli supaya dia menjadi sangat polar dan sebagainya ya. Ternyata salah satu jalurnya di sini untuk metabolismenya adalah ini dipecah di tengah. Jadi 2 senyawa ya. Ternyata salah satunya adalah sulfanilamid. Nah, sulfanilamid ini ketika diuji secara in vitro, senyawanya itu ya ditaruh di dalam tadi media yang ada bakterinya, dia menghambat pertumbuhan gitu. Berarti kesimpulannya adalah Prontosil rubrum ini merupakan obat yang termasuk ke dalam obat ya, yang mana ketika bentuk utuh dia tidak memiliki efek. Dia akan memiliki efek ketika sudah termetabolisme. Gitu ya. Menghasilkan apa? Sulfanilamid. Di mana sulfanilamid ini diuji secara in vitro dan in vivo memiliki khasiat antibakteri. Nah, sekarang kita kembali. Bagaimana dengan kasus paracetamol tadi ya? Kenapa kok paracetamol bisa menyebabkan hepatotoksisitas ya? Tadi kan yang sudah kita bahas, paracetamol menyebabkan methemoglobin. Sekarang kenapa ya kok bisa menyebabkan hepatotoksisitas? Kemudian faktor apa saja yang bisa mempengaruhi metabolisme dari suatu obat? Nah, untuk ini silakan kalian membuat kelompok ya. Satu kelompok terdiri atas 3 sampai 4 orang. Kemudian saya berikan waktu setengah jam untuk berdiskusi ya. Nanti untuk diskusinya silakan dituliskan saja di papan tulis secara singkat. Oke, bisa dijelaskan? Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, silakan. Dipersiapkan. Oke, waktunya sudah habis ya.
Silakan, ada yang ingin mempresentasikan ke depan? Silakan, kelompok mana? Oke, silakan kelompok. Isinya berapa orang ini? 3 orang. Oke, silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Bu Enda dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hepatotoksisitas obat parasetamol dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi metabolisme pada suatu obat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Endah tadi, bahwa apabila suatu obat itu kita konsumsi, pasti akan mengalami beberapa fase begitu. Ada adsorpsi, terus distribusi, dan juga metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, pada obat paracetamol ini, apabila sudah masuk ke dalam fase metabolisme, kemudian akan mengalami suatu biotoksifikasi menjadi suatu senyawa yang lain yang memiliki sifat toksik terhadap hati atau hepar. Untuk mekanisme kerjanya akan saya gambarkan terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan struktur dari paracetamol atau yang kita bisa sebut sebagai acetaminophen. Nah, apabila dia termetabolisme, kemudian akan terbentuk suatu senyawa atau dia akan teroksidasi oleh suatu enzim yang namanya sitokrom 450 atau biasa kita sebut sebagai enzim CYP 450 menjadi suatu senyawa yang namanya adalah NAPTI. Nah, pada senyawa ini atau N-asetil P-benzokuyon-imin atau biasa kita sebut sebagai NAPTI merupakan salah satu senyawa metabolit yang dihasilkan dari proses metabolisme acetaminophen. Nah, senyawa ini memiliki sifat yang toksik terhadap hepar atau bisa kita sebut sebagai hepatotoksik. Nah, apabila kita mengonsumsi si acetaminophen atau paracetamol ini sesuai lebih dari dosisnya atau overdose, maka oleh karena itu dapat menghasilkan hepatotoksik terhadap pemakainya. Untuk faktor-faktornya akan dijelaskan oleh teman. Oke, selanjutnya saya akan menuliskan dan menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama ada faktor genetika, yaitu misalnya isoniazid. Ini tuh dia mampu melakukan metabolisme melalui jalur N-asetilasi, yang mana orang Jepang dan Eskimo ini memiliki asetilator yang kuat, sedangkan pada orang Eropa Timur dan Mesir memiliki asetilator yang lambat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Oke, penjelasan kelompok tadi sudah sangat jelas ya. Tetapi apakah di sini ada yang ingin menambahkan? Silakan. Oke, silakan. Baik, nama saya Farah Hildivi dengan NIM 072. Izin menambahkan tadi untuk penjelasan kelompok 1 terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi metabolisme obat. Nah, saya akan membahas di sini khususnya ada 2 faktor, yaitu penghambatan dan induksi enzim metabolisme. Yang pertama mungkin dari sisi penghambatan enzim metabolisme itu beberapa obat seperti dicumarol, chloramphenicol, sulfonamid, dan phenylbutazone dapat menghambat enzim yang berperan dalam metabolisme obat. Nah, misalnya ini phenylbutazone bisa menghambat metabolisme S-warfarin, sehingga aktivitas antikoagulan yang dimiliki oleh warfarin ini jadi meningkat dan bisa meningkatkan resiko pendarahan hebat. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai induksi enzim metabolisme. Contohnya itu pada induksi enzim sitokrom P450 oleh fenobarbital juga meningkatkan oksidasi paracetamol, juga menghasilkan metabolit reaktif bernama imodoquinon yang bersifat toksik juga bagi hati dan menyebabkan efek hepatotoksitas. Nah, jadi bukan NAPKI saja yang dapat menyebabkan hepatotoksik, tapi imodoquinon juga bisa seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali ya. Berarti sudah terjawab semua ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak hanya NAPKI, tetapi ada juga namanya apa tadi? Imidoquinon.
Oke, berarti di sini faktornya ketambahan tadi apa yang kelima? Penghambatan enzim Penghambatan enzim. Pemetabolisme. Oke, sebelum kita tutup ya, apakah di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Priangan dengan NIM akhir 081. Di sini kan tadi sudah dijelaskan tentang paracetamol itu dapat menyebabkan hepatotoksik. Nah, tapi apakah seseorang yang mengkonsumsi paracetamol dengan dosis yang tinggi atau berlebih itu dapat langsung mengalami hepatotoksik, Bu? Terima kasih. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya ya tadi ya. Apakah semua orang akan sama gitu ya hasilnya ketika dia mengkonsumsi terlalu banyak paracetamol? Nah, itu semua tergantung dari beberapa faktor ini tadi, genetika dan sebagainya ya. Kemudian dosisnya apakah terlalu banyak atau sedikit, kemudian masing-masing personalnya apakah dia perokok atau tidak. Tadi kan ya, mengkonsumsi obat lain atau tidak, dan juga di dalam tubuh jalur metabolismenya. Jadi kalau seandainya nih ya, dia juga mengkonsumsi obat-obat lain yang dia itu menghambat enzim pemetabolisme untuk jalur pembentukan napki ya, sehingga napki di dalam tubuh akan menjadi banyak, sehingga toksisitasnya akan menjadi lebih tinggi. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kemudian kita simpulkan ya untuk hari ini, pembelajaran hari ini tentang HKSA metabolisme. Kesimpulannya adalah tadi obat ketika mengalami metabolisme, apa yang terjadi? Dia berubah menjadi secara umum menjadi produk yang toksik atau tidak toksik? Secara umum tidak toksik. Yang kedua, larut pada air supaya bisa dimetabolismekan gitu ya. Kemudian tadi ada juga obat-obatan yang mengalami biotoksifikasi, bioaktivasi maupun bioinaktivasi. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan minggu depan ya. Kemudian untuk materinya adalah kita lanjutkan di sini, di mana kalian nanti akan mempelajari untuk proses ya. Jadi metabolisme ada beberapa tahapan ya. Kita akan pelajari minggu depan. Oke, sebelum saya tutup, saya akan mengingatkan bahwa kalian ada tugas ya terkait paracetamol ini, bisa diakses melalui Elena ya. Untuk penugasannya bisa dicek sendiri. Kemudian untuk deadline-nya minggu depan ya, sekaligus kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian pemaparan tugas PDD UKTPT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Kimia Medisinal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.